kerjanya sesuai dengan surat perintah dari masing-masing perangkat daerah, bahwa bagi ASN yang memiliki jam kerja jam 7.30 sampai jam 16, maka wajib mengikuti atau melaksanakan absensi masuk kerja sebelum pukul 7.30 dan setelah pukul 16. Bagi Bapak Ibu guru yang jam kerjanya dalam 1 bulan itu ada 5 hari, dan tentu ada 5 hari kerja maupun 6 hari kerja. Kalau yang 5 hari kerja biasanya jam 7 sampai jam 15, kemudian 6 hari kerja jam 7 sampai dengan pukul 14, maka jam kerja yang disesuaikan. Artinya pada saat Bapak Ibu ditugaskan untuk mengikuti jam kerja yang sesi 5 hari maupun yang sesi 6 hari, maka absensinya pun juga akan mengikuti sesuai dengan skema kerja yang dipilih. Namun belum lama ini kalau masalah ada perubahan kebijakan dari provinsi bahwa semua yang mengajar pagi jam 7 yang masuknya jam 7 dimajukan ya Bapak Ibu ya, jadi 6.30. Absen itu juga akan mengikuti Bapak Ibu masuknya jam 7. Semenjak ada kebijakan baru dari Pak Gubernur ya ikuti menjadi jam 6.30. Itu juga dengan batas absensinya otomatis mengikuti jadwal dari yang provinsi terbitkan. Batasnya otomatis secara sistem juga akan mengikuti yang tadinya jam 7.15, berarti setelah dimajukan di 6.30 nanti bulan ini 14.30. Buat yang 6 hari kerja dari yang 7 ke jam 14, otomatis setelah berubah menjadi jam 6.30 menjadi 13.30. Kami harapkan bagi Bapak Ibu yang melakukan absensi, baik itu masuk kerja dan pulang kerja, jangan lupa absensinya wajib menggunakan wajah, tidak menggunakan objek yang lain pada saat melakukan absensi. Karena ini untuk membuktikan bahwa Bapak Ibu hadir langsung ke sekolah maupun ke dinas, tidak diwakilkan oleh yang lain. Itu pada saat Bapak Ibu absensi, dan makanya kita menggunakan sistem itu akan memudahkan kontrol bagi atasan Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu benar-benar hadir di lokasi, itu dibuktikan dengan foto selfie Bapak Ibu agar dirasakan. Itu yang cuti maupun kerja di rumah. Untuk yang absensi kehadiran dinas luar, saya belum dinas luar. Bahwa dinas luar itu digunakan untuk Bapak Ibu yang mendapatkan perintah dari atasan untuk melaksanakan tugas di luar mungkin tempat bekerja saat ini. Jadi contoh misalnya Bapak Ibu yang bertugas di SD negeri Pancoran Mas 1. Suatu saat Bapak Ibu dapat perintah dari atasan mungkin harus ikut rapat ke dinas pendidikan. Nah yang seperti itu boleh Bapak Ibu ajukan dinas luar, tapi tergantung waktu ya. Apabila Bapak Ibu ditugaskan sehari sebelumnya untuk mengikuti rapat full seharian dinas pendidikan, maka ajukan dinas luar full, artinya dari jam 7 sampai jam 15 full ada di dinas pendidikan untuk kegiatan. Namun bagi Bapak Ibu yang dapat perintahnya mungkin sudah ada di kantor dulu, kemudian baru dapat perintah untuk melaksanakan dinas luar, maka pada saat mengajukan dinas luar dipilih adalah masuk kerja dinas luar. Artinya Bapak Ibu sudah ke kantor, absen masuk kerja, baru dapat perintah tugas. Artinya Bapak Ibu memilih mengajukan dinas luar, pilihannya adalah masuk kerja dinas luar. Nah, apabila Bapak Ibu sudah melaksanakan itu, kemudian atasan menyetujui, nanti Bapak Ibu berangkat di lokasi dinas luar, kemudian baru absen tiba di lokasi. Setelah Bapak Ibu absen tiba di lokasi, Bapak Ibu laksanakan dinas luar seperti biasa, ada bukti dokumentasi dan laporan. Kemudian Bapak Ibu bisa absen pulang kerja sesuai dengan jam kerja Bapak Ibu. Itu juga ada dinas luar terlebih dahulu, baru kemudian kembali ke kantor, kemudian kerja seperti biasa, baru pulang kerja. Itu adalah dinas luar masuk kerja. Artinya tinggal disesuaikan dengan kebutuhan aja. Jadi pada saat Bapak Ibu mengikuti kerjaan yang harus dilaksanakan di luar, maka skema dinas luar yang dipilih bisa disesuaikan sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak bisa masuk, kemudian Bapak Ibu juga
wajib mengisi pengajuan cuti sakit di Kimop supaya pada saat nanti penghitungan pembayaran TPP tidak ada potongan karena Bapak Ibu tidak tercatat di sistem absensi, karena dasar perhitungan pembayaran TPP adalah disiplin dan kinerja. Salah satu komponen disiplin itu adalah disiplin absensi, maupun pada saat Bapak Ibu tidak absensi maka itu harus dijelaskan penyebabnya karena apa. Apabila memang karena pada saat itu Bapak tidak masuk karena sakit, maka harus tercatat di sistem karena sakit, dan itu harus dilaporkan ke atasan langsungnya sehingga atasan langsung bisa menyetujui permohonan dari Bapak Ibu, sehingga pada saat penghitungan TPP tidak akan terkena pemotongan karena Bapak Ibu tidak masuk. Itu juga untuk Bapak Ibu yang mungkin tidak masuk terkena ajudan cuti, baik itu cuti tahunan, cuti akumulatif dan lain sebagainya. Semua tetap harus diajukan melalui aplikasi Kimop supaya itu tercatat. Cuti-cuti yang sudah Bapak ajukan sebelumnya dan disetujui oleh atasan langsung, otomatis menggugurkan kewajiban Bapak Ibu mengisi laporan kinerja. Jadi pada saat Bapak Ibu sudah mengajukan cuti sebelumnya dan disetujui oleh atasan langsung, Bapak Ibu tidak perlu lagi mengisi laporan kinerja harian di aplikasi Kimop, karena sistem akan membaca bahwa pada hari itu Bapak Ibu tidak wajib absensi. Jadi tidak perlu juga untuk mengisi laporan kinerja. Kemudian ada satu menu yang masih ada di Kimop tapi belum kita tutup, yaitu kerja dari rumah atau WFH. Karena memang ternyata masih dibutuhkan juga oleh beberapa perangkat daerah. Ada kondisi-kondisi di mana ASN kita mungkin sebelumnya sakit, kemudian sebenarnya masih bisa bekerja dari rumah, tapi dia tidak bisa berangkat ke kantor karena mungkin kondisinya tidak memungkinkan. Sehingga jika memang atasan menugaskan dia untuk tetap bekerja dari rumah, silahkan ajukan WFH. Kalau pengajuan WFH, otomatis alamat yang dipilih pada saat pengajuan WFH adalah rumah dan alamat kerja. Untuk pengajuan WFH di sistem masih dibatasi untuk 14 hari kerja minimalnya. Namun jika nanti kebutuhan WFH-nya tidak sampai dengan 14 hari, tetap untuk yang di awal dengan 14 hari nanti lapor ke admin Kimop di perangkat daerah masing-masing, nanti kita dikurangi sebanyak apa yang dibutuhkannya, karena di sistem kita masih bukannya per 14 hari. Jadi apabila pengajuan WFH-nya hanya dibutuhkan 5 hari atau 6 hari, ya cepat ditulis hanya 14 hari dulu, nanti sisa kelebihan akan dihapus, sehingga yang tercatat di sistem sebanyak yang dibutuhkan saja. Seperti contoh yang ditampilkan di layar, bahwa Bapak Ibu wajib mengisi input laporan kinerja secara harian. Pada saat Bapak Ibu mengisi laporan kinerja harian, mohon diisi sesuai dengan kondisi real Bapak Ibu yang ada setiap hari. Apabila Bapak Ibu memang mengajar full, misalnya dari jam 7 sampai jam 14 atau jam 7 sampai jam 15, diisi sesuai dengan waktu kerja efektif Bapak Ibu bekerja. Karena ada beberapa yang saya perhatikan pada saat mengisi laporan kinerja harian, ada yang mengisi dalam satu hari sampai 480 menit. Apakah benar 480 menit itu beneran ngajar terus-terusan tanpa istirahat? Karena kita juga pasti ada keterbatasan lah. Kita juga manusia pasti butuh waktu untuk istirahat, untuk sholat dan sebagainya. Mohon pada saat usia laporan kinerja jangan dipukul rata setiap hari 480. Kan ada kalanya benar kita ngajar mungkin kerja, kemudian ada waktu untuk istirahat, kemudian ada juga waktu untuk mengerjakan administrasi sekolah 20 menit baru terkena pemotongan. Namun semenjak kebijakan Perwal 102 tahun 2004 bahwa hitungan terlambat itu dimulai dari 1 menit terlambat sampai dengan 30 menit itu sudah terkena potongan sebesar 0,5%. Jadi, tapi ini tidak harian ya, tetap akumulasi dalam 1 bulan. Artinya kita juga paham Bapak Ibu, kalau kita terapkan harian mungkin akan banyak sekali potongan kita. Kita tetap adopsi aturan yang sebelumnya, tetap pakai akumulasi. Jadi kalau dulu setelah 20 menit baru potong, kalau yang sekarang setelah 1 menit akumulasinya kalau dihitung dari bulan pertama sampai 30, 1 sampai 30 menit baru kena potongan selesai. Kemudian bagian terlambat lebih dari 31 menit sampai dengan 61 menit
baru terkena potongan 1%. Kemudian bagi yang terlambat lebih dari 61 menit sampai dengan kurang dari 91 menit terkena potongan 1,25%, serta yang terlambat lebih dari 91 menit akan dipotong sebesar 1,5%. Jadi lebih baik terlambat tapi kagak hadir, Pak. Kalau dirugikan banyak karena kita masih harus akumulasi, tidak dipotong per hari. Kemudian hal yang baru di peraturan TPP yang terbaru, adanya potongan karena pulang sebelum waktunya. Nah, karena di aturan dari Kemendagri mengamanatkan harus ada potongan sebelum waktunya. Nah, di sistem juga kita sedang menyiapkan untuk dibuka kompon absensi pulang sebelum waktunya, namun sampai di progres pulang sebelum waktu itu hanya berlaku untuk pulang sebelum waktu atau PSBK. Artinya Bapak Ibu tidak absen pulang saja, atau sama dengan pulang sebelum waktu lebih dari 91 menit, karena di sistem yang belum siap tombol untuk absen pulang sebelum waktu, maka berlaku PSBK, yaitu meninggalkan tugas untuk pulang sebelum waktu lebih dari 90 menit atau tidak melakukan pengisian absensi pulang kerja. Jadi sementara baru itu saja dipotong sampai sistemnya siap untuk mengakomodir pulang sebelum waktu 1, untuk yang pulang sebelum waktu 1 menit sampai dengan 31 menit itu ada potongan 0,5%. Kemudian pulang sebelum waktu lebih dari 31 menit sampai dengan 61 menit potongan 1%, serta pulang sebelum waktu lebih dari 61 menit sampai dengan kurang dari 1%. Dan apabila Bapak Ibu sama tidak apel pagi, tidak klik absen apel pagi, baik karena sengaja ataupun tidak sengaja. Kalau sengaja kan berarti memang sengaja lupa, tapi kalau tidak sengaja mungkin karena gangguan sistem atau yang lainnya, segera laporkan untuk diklarifikasi. Kemudian nanti akan ada lagi baru terkait upacara hari besar. Namun ini lalu sedang disiapkan oleh tiap korban. Nanti bagi teman-teman yang dapat penugasan untuk hadir di upacara hari besar, nanti akan ada tombol absen tersendiri buat teman-teman ditugaskan. Namun saat ini sedang disiapkan karena ada berbeda kasusnya. Soalnya dapat duitnya kagak, Pak? Dapat duitnya enggak gitu ya? Tidak duitnya sudah ditugaskan tidak hadir pada saat upacara besar. Bulan secara terus diberikan pengurangan TPP sebesar 80% dari pengurangan kinerja. Oh, 80%. Selanjutnya bagi teman-teman yang melaksanakan cuti besar, dulu dengan aturan yang lama kita tidak lihat berapa lama cuti besarnya. Selama ada pengerjaan cuti besar, otomatis TPP-nya dipotong 20% dari kinerjanya. Nah sekarang sesuai dengan masukan teman-teman semua, karena ternyata beberapa kali ada pengajuan cuti besar waktunya pendek, tidak sampai 3 bulan, ada sehingga akhirnya kita buat kebijakan bahwa untuk yang cuti besar sampai dengan 90 hari atau 3 bulan itu baru dikenakan pengurangan sebesar 20% atau di komponen kinerjanya hanya dapat 80%. Bagi teman-teman yang cuti besar sampai dengan 60 hari nanti dilakukan pengurangan komponen kinerja dan diberikan sebesar 85%. Kemudian bagi teman-teman yang mengambil cuti besar kurang dari 30 hari maka diberikan pengurangan komponen kinerja, jadi dibayarkan hanya 90% dari bobot kinerjanya. Itu cuma hamil keberapa, Pak? Bagi PNS yang melaksanakan cuti besar atau cuti sakit sama dengan atau lebih dari 3 bulan secara terus-menerus tidak berhak menerima TPP berdasarkan pertimbangan itu beberapa potongan yang ada di Perwa nomor 102 tahun 2012. Selanjutnya kendala-kendala yang kadang-kala di HP kita sendiri, kondisi sinyal internet atau sinyal handphone data
kadang bagus, kadang tidak bagus. Nah, pada saat kondisi sinyal kita tidak bagus, seringkali aplikasi dibuka tapi tidak muncul data kita. Itu penyebabnya karena pada saat aplikasi dibuka, mengambil data kita dari server, kemudian terjadi gangguan koneksi terusnya, maka yang muncul ya Bapak Ibu adalah aplikasi Kimo tapi blank, tidak ada data. Nah, solusinya bisa Bapak Ibu perbaiki sendiri, harus lapor. Pertama, perhatikan dulu aplikasi Kimo yang Bapak Ibu, kemudian bisa lapor terlebih dahulu, kemudian login lagi. Tapi jika itu pun masih tetap sama hasilnya, cara yang kedua adalah hapus data aplikasi. Caranya buka pengaturan aplikasi, pengaturan cari aplikasi Kimo, kemudian hapus data aplikasi. Nah, setelah data dihapus, jadi data-data sebelumnya kesimpan yang Bapak Ibu dihapus, tapi tidak menghapus aplikasinya. Artinya setelah data kesimpan pada saat Bapak Ibu gagal login gagal, kadang-kadang data sampah itu masih simpan. Nah, itu kalau Bapak hapus terlebih dahulu, kemudian setelah proses aplikasi selesai, Bapak Ibu buka kembali aplikasi Kimo, kemudian login lagi menggunakan Bapak Ibu, nanti akan mengambil data baru. Tidak perlu menghapuskan untuk hapus data aplikasi, kemudian dalam kembali aplikasi Kimo, kemudian secara otomatis aplikasi Kimo yang dibuka Bapak Ibu akan mengambil data tagihan baru dari server, kemudian mengakhir apabila sebelumnya pernah ada yang baru kirim foto, kemudian foto yang belum muncul, juga dengan cara yang seperti ini, hapus datanya, kemudian login ulang. Nanti biasanya data terbaru dari sistem akan muncul, baik itu yang mungkin ada perubahan jabatan, perubahan foto dan lain sebagainya akan muncul setelah dilakukan hapus data aplikasi. Mungkin itu yang dapat saya menanggapi penjelasan dan pemaparan yang disampaikan Pak Taufik tadi, kita jadi ada terang benderang ya. Karena ternyata kita banyak potongan karena kita nggak tahu, betul nggak? Betul. Berapa potongannya sebulan Pak Ojek? Cuman ada hal-hal yang memang kita perlu pastikan, karena tadi beliau menyampaikan bahwa ini kita nggak boleh ngisi main 480 menit terus ini. Padahal kita dari jam berapa kita kerja? Jam 7 sampai jam 3. Iya. 480 menit. Ini Pak Taufik yang dimaksud tidak boleh mengisi 480 menit itu seperti apa? Ya seharusnya bagaimana? Ya. Nanti tolong dikasih contohnya biar kita agak paham semuanya. Betul nggak Pak? Betul. Terus yang kedua Bapak Ibu, apakah ada kaitannya keterkaitan review 360 tadi ya, itu dengan penjelasan Bu Rini tadi ya dari KPSDM, Bu Rina ya, Bu Rina. Keterkaitan review 360 dengan penilaian SKP, ya kan? Ini kan yang berharap tadi itu, jadi nanti kaitannya seperti apa, dan apakah nanti dengan regulasi baru, karena kita menunggu perwal terkait dengan baju seragam, apalagi kita akan nanti mendapat baju seragam dari pemerintah Kota Depok. Betul nggak Bapak Ibu ya? Amin. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dilanjut. Terkait potongan tadi Pak, kalau 1 sampai 30 kan 0,5, 31 sampai 60 1% itu seterusnya Pak ya. Seandainya gini Pak, kita masuk, tapi kita telat, tahu-tahunya mau pulang, waduh ini belum absen. Itu kan terlambatnya hampir 8 jam itu Pak. Apakah bisa klarifikasi atau kalau potongan berarti kan banyak banget Pak itu. Berarti kalau 61 sampai 90 1,5 diterusin bisa 10% kali itu Pak. Jadi mohon nanti Pak ada klarifikasi. Dan yang kedua, terkait review 360 tadi kalau saya tidak salah dengar itu Pak akan berpengaruh di mutasi dan lain-lain. Dan yang tahu hanya orang tersebut dan pihak dari PSDM. Seandainya Pak nih saya iseng, saya nggak suka nih Mas saya kasih aja di ekspektasi semua gitu. Itu nanti pengaruhnya seperti apa Pak? Karena kemungkinan seperti itu sangat mungkin. Misalnya memang saya nggak suka ini kejadian, padahal sebenarnya baik Pak. Tapi karena saya nggak suka secara individu, saya isi aja di ekspektasi. Nanti pengaruh di ASN tersebut itu seperti apa?
Kurang lebih dari saya seperti itu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si KMOB ini kadang-kadang KMOB itu sering kali mengalami maintenance error ya. Nah, apakah pada saat maintenance error ini merugikan kami selaku ASN atau tidak? Karena kami sering tidak bisa seperti awal masuk tahun ajaran baru kemarin, di awal itu tidak bisa diakses ya, kita tidak bisa mengakses, ada lagi pagi tidak bisa akses, nanti agak siang baru bisa. Nah, apakah jika maintenance ini terjadi dari KMOB-nya, dampaknya untuk kita seperti apa? Kegiatan pembelajaran dengan kita membuat administrasi agar dipisah. Berarti dalam sehari itu apa kita membuat 2 kali laporan. Kemudian yang kedua, untuk cuti atau aturan cuti bagi ASN sudah jelas. Bagaimana dengan aturan cuti untuk tenaga honorer? Terima kasih. Cukup Bu. Pertama terkait pengisian kinerja dengan durasi 480 menit per hari. Kalau memang kita benar-benar bekerja 480 menit tanpa jeda, enggak, silakan Bapak Ibu tulis 480 menit. Tapi apakah benar Bapak Ibu benar-benar bekerja 480 menit tanpa tetap putus untuk satu jenis pekerjaan yang sama? Karena saya sering kali melihat beberapa laporan kinerja Bapak Ibu guru terutama, isinya hanya mengajar bla 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 bla, kemudian hasilnya selesai. Kemudian langsung 480 menit. Fotonya benar sih, foto lagi kelas aja. Nah, kalau kita hitung-hitung di sistem pengukuran kinerja, sebenarnya Menpak sudah melakukan penghitungan jam kerja efektif itu sebenarnya, walaupun jam kerja kita memang dari jam 7 sampai jam 15 atau jam 7 sampai jam 14. Menpak sudah pernah menghitung bahwa jam kerja efektif pegawai itu satu hari idealnya sih sekitar 330 menit atau 5,5 jam. Karena ada beberapa jam kerja yang memang kita tidak bekerja sama sekali, baik untuk istirahat, kemudian untuk sholat dan lain sebagainya. Tidur boleh Pak, dipoto berarti dilampirin. Nah, baiknya sih memang laporan kinerja sih memang boleh 330, boleh lebih dari itu. Namun sebaiknya isi laporan kinerjanya disampaikan sesuai dengan yang Bapak Ibu kerjakan pada hari itu. Kalau pupuk dalam satu hari siang, Bapak Ibu hanya mengajar saja, tapi tidak harus selalu 480 menit dalam satu hari, karena ada kalanya mungkin kita ada keperluan yang lain, ada kesibukan yang lain, sehingga kita tidak terus-terusan mengajar selama 480 menit. Karena kan ada juga yang mungkin harus mengerjakan pekerjaan administrasi. Nah, kadang-kadang kan evident antara mengajar dan pekerjaan administrasi pastinya beda. Ya, mungkin apalagi Bapak Ibu yang mungkin ditugaskan lagi kelas luar atau rapat, kan pasti evidentnya rapat, kemudian laporannya apa, kemudian bukti kehadiran Bapak Ibu di rapat. Ya, teman-teman guru atau kegiatan manajerial seperti itu bisa dimasukkan sebagai bukti kinerja Bapak Ibu. Selama melaksanakan tugas tidak selalu serta-merta seharian tuh mungkin ngawasin, mungkin ada kalanya nanti penerapan mana itu bisa dimasukkan sebagai bukti laporan kinerja. Rapat sama guru-guru di ruang guru bisa dimasukkan sebagai bukti kinerja Bapak Ibu, sehingga tidak semuanya dalam satu hari satu laporan, bisa saja lebih dari satu laporan. Bisa. Nah, dia berbeda tentunya. Pada saat Bapak Ibu mengajar kelas, dan buktinya mungkin foto lagi ngajar kelas. Pada saat lagi rapat sama guru-guru yang lain di ruang guru, ya foto itu evidentnya yang foto lagi rapat di ruang guru, atau pada saat bisa beberapa jenis satu laporan satu foto. Harapannya sih satu laporan satu foto yang ada kaitannya, jangan satu laporan di satu hari itu sampai rinci fotonya satu. Pakai kolase. Bisa. Iya, di kolase, tapi kegiatan dia satu hari gitu Pak. Beberapa laporan. Bisa beberapa kali laporan, tidak harus satu hari satu laporan di kinerja. Nah, untuk saat ini memang belum, karena kan itu sistem berbeda. Tapi data itu kita kumpulkan Bapak Ibu, data isian review 360 yang Bapak Ibu isi, baik untuk atasan, kamar jawab, itu kita ada datanya. Nah,
Nah, ke depan kita akan gunakan data itu sebagai database untuk penilaian perilaku di manajemen talenta. Nanti sistem sedang disiapkan oleh Rina dan teman-teman. Nah, data itu nanti akan menjadi nilai perilaku Pertimbangan. yang dilakukan oleh teman-teman Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak tahu Bapak Ibu dikasih nilai apa, tapi yang tahu memang hanya Bapak Ibu dan sistem ternyata ini baru catat saja. Dan pengisian review 360 ini wajib diisi 1 kali dalam 1 bulan. Sifatnya menggugurkan kewajiban. Kalau Bapak Ibu lupa, tidak ada toleransi mengisi review 360 setelah bulan berikutnya, karena sistem otomatis mengunci sampai dengan tanggal 30 atau tanggal 31 bulan berjalan. Kalau udah lewat bulan, otomatis sudah kena potong 5%. Kalau Bapak Ibu isi yang waktu tanggal 1 sampai tanggal 30 atau 31, otomatis di bulan itu Bapak Ibu tidak terkena pemotongan review 360. Kalau sakit hati, Pak? Kemudian terkait yang terlambat hadir, kemudian lupa absen, sehingga jadi pada waktu mau absen masuk kerja baru ingat sore-sore. Jadi kalau dia absen potongannya langsung 480 menit, kalau dia nggak absen potongan 3% ya per hari. Nah, jika memang pada hari itu memang Bapak Ibu masuk dan ada bukti kinerjanya, supaya tidak terkena pemotongan karena terlambat absen masuk kerja jam pulang, sebaiknya kosongin aja absensi pada hari itu, tapi bikin klarifikasi tertulis yang ditangani oleh Bapak Ibu dan atasan Bapak Ibu, beserta ada foto Bapak Ibu memang hadir pada waktu itu. Nanti lapor ke Timok Masdik, pada hari ini saya nggak pernah kayak lupa absen lah, daripada Bapak Ibu absen tapi karena potongan langsung banyak. Ya, jadi mending gak usah sekalian kalau memang udah lupa. Ada kan klarifikasi, kan kita masih buka kesempatan klarifikasi. Ya, ada buktinya. Kalau kepala sekolah yang kayak begitu, Pak? Masih tergantung kebijakan. Lu turun tangan sendiri bagaimana atasannya? Atasan terlalu kaku. Kita sih alhamdulillah atasan baik. Jadi kalau memang hal-hal yang sifatnya ada tangan sendiri. masih yaudah kirim deh. artinya tidak berulang. Kebetulan saya kepala sekolah surat lupanya tuh tiap hari, lupa sengaja. Lupa sekali 2 kali kan memang. Karena juga manusia kan lupa, makanya ya wajar, kita juga masih toleransi seperti itu. Tapi kalau yang lupa keseringan itu udah tidak bisa ditoleransi. Oh, berarti Jika ada kendala di sistem, Mbak Widi selaku admin kinerja poin ke grup pengelola kepegawaian. Nah, ke depan ya, dan setiap ada informasi kendala sistem, semuanya kita klarifikasi Bu. Jadi tidak akan ada potongan sama kendala sistem. Jadi kalau hal-hal karena kendala di luar yang ada di halaman Bapak Ibu, pasti semuanya kita klarifikasi secara massal. Kan gangguannya gangguan massal, bukan gangguan individu. Memang pengelolaan kinerjanya ada di ruang BPK. Begitu. Bapak Ibu menggunakan aplikasi kinerja itu ketika klaim angka kredit. Ya, syaratnya yang pertama adalah Bapak Ibu pastikan dulu sudah sinkron antara ruang GTK dengan kinerjanya. Jadi kalau Bapak Ibu masuk ke akun kinerja, udah aktivasi FFA, sudah. Kalau sudah masuk, silakan login. Nanti biasanya di pojok kanan itu ada tulisan sinkron ruang GTK. Pastikan sudah sinkron nanti karena di GTK itu kan 1 tahun sekali, sedangkan kami menggunakan periode penilaian tahunan dan periodik. Nah, nanti akan menyesuaikan. Jadi kalau nggak salah, saya juga belum pernah lihat bentukannya kayak gimana kalau yang di upload dulu. Jadi kemarin Bu Feti bilang nanti predikat kinerjanya akan masuk yang cewek. Jadi kalau misal terakhir penilaian 2024-nya baik, berarti nanti kalau 1, 2, 3 nilainya baik juga ya. Sekarang lagi berjalan. Jadi cek aja akun kinerjanya, dilihat yang 2025-nya udah masuk atau belum. Masuk ke penilaian, nanti dilihat TW1, 2-nya udah masih atau belum.
Kalau sudah ya bisa diklaim untuk angka kreditnya. Jadi dicek aja. Kenapa? Ada pertanyaan berkaitan dengan e-kerja. Pertama, saya sudah kumulatif ya Bu, maksudnya sudah kolektif, sudah hampir sebulan berkaitan dengan yang barusan dibicarakan, ternyata belum selesai juga. Ada yang berkaitan dengan TMT, jabatan fungsional, belum selesai juga. Mudah-mudahan ada solusinya. Saya sudah kontak-kontakan sama Bu Widi. Kemudian yang kedua, di e-kerja atau kredit, ketika kita mengenerate, nah itu ternyata ada bagian kolom, 2 kolom yang isinya itu formula. Nah ini mudah-mudahan bisa ada perbaikan ya Bu, karena kita dari sekolah juga bingung ini mau diisinya apa, periodenya sama tahunnya ini yang mana, karena ketika disuruh melihat contohnya itu ternyata beda-beda Bu. Itu mudah-mudahan nanti untuk tahun berikutnya sudah bisa diperbaiki, jadi kita tinggal print, tidak ada dari pihak sekolah yang memperbaiki. Itu Bu, terima kasih. Ya, Bapak dari SD. Saya dari SD Negeri Cinangka 3. Datanya sebetulnya sudah saya kasih Pak, ke Mbak Putri. Itu ngantri memang Pak, karena kan ribuan. Jadi info kemarin dari Mbak Putri sedang dikerjakan, jadi bertahap. Nanti saya coba follow up lagi apakah sudah selesai. Tapi boleh Bapak kalau sambil nunggu dibuka lagi aplikasi kinerjanya, bisa nggak disimpan? Kalau bisa datanya sudah masuk, berarti bisa lanjutkan untuk angka kredit sebelumnya selanjutnya. Kemudian untuk 2 kolom yang periode dan tahun. Template itu sudah kami unggah di sistemnya BKS, tapi udah kami tanya juga kenapa hasil keluarannya seperti itu. Jadi kami sekali lagi yang bisa memperbaiki itu dari BKR-nya. Jadi saran kami setelah di-download, di-edit saja secara manual untuk periode, dicek lagi apakah itu periodenya tahunan atau periodik yang diambil, angka kreditnya yang diklaim. Kalau diklaim 1 tahun full, ditulis aja, itu diedit periodiknya periode tahunan, tahunnya tahun berapa. Seperti itu. Silakan diedit manual. Saya kan T3K baru, jadi belum paham mengenai cuti. Yang saya ingin tanyakan, maksud Ibu yang cuti itu maksudnya kalau dulu dalam 1 tahun itu belum mendapatkan cuti selain cuti hamil ataupun ibadah haji atau umrah atau seperti apa Bu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperoleh cuti tahunan, kemudian cuti sakit, kemudian cuti bersama. Kalau guru Pak, cuti apaan? Pendidikan ada. Iya, maksudnya. Tadi kan nggak disebut tuh. Yang sudah memiliki masa kerja minimal 1 tahun berhak atas cuti tahunan sebanyak 12 hari dan bisa diakumulasi untuk 2 tahun, 1 tahun maupun 2 tahun. Jadi sekarang tahun 2025. Setahun ini misalkan Bapak Ibu tidak memiliki sama sekali, kemudian di tahun berikutnya itu bisa diakumulasi 12 tahun depannya 12 hari tambah 6 hari sama dari sisa tahun yang diambil tahun sebelumnya. Juga untuk 2 tahun berikutnya jika tidak diambil sama sekali seperti H atau rumah sakit atau tanggungannya, maka bisa diakumulasi sebanyak 12 di tahun berjalan, terus sisa 6 hari tahun sebelumnya dan sisa 6 hari lagi di tahun sebelumnya, total 24 hari. Itu yang cuti tahunan. Kemudian P3K juga berhak atas cuti sakit. Kalau cuti sakit tidak harus menunggu 1 tahun. Jadi kalau Bapak Ibu sakit dan tidak bisa masuk kerja, silakan diajukan ke atasan masing-masing. Namun ada batasannya. Untuk cuti sakit yang bisa diambil oleh P3K itu maksimal 1 bulan. Jika 1 bulan masih tetap sakit, harus diajukan untuk uji kesehatan. Jika menurut tim dokter bahwa dari hasil uji kesehatan masih boleh untuk menjalankan cuti sakit, dapat diberikan cuti sakit lagi selama 1 bulan. Namun jika setelah itu kemudian dilakukan uji kesehatan lagi ternyata
masih tidak bisa bekerja, maka akan diberhentikan dengan tidak hormat sebagai P3K. Itu yang cuti sakit yang berulang-ulang ya. Namun kalau harapan sih cuti sakit nggak panjang, misalnya 1-2 hari sakit silakan ambil cuti sakit. Dan sama seperti PNS pada saat kalender yang merah ditentukan oleh pemerintah karena ada cuti bersama buat saya, maka P3K itu tidak berhak memperoleh cuti bersama dengan hak yang sama dengan PNS. Kemudian yang terakhir adalah cuti besar bagi Bapak Ibu yang dari P3K yang mungkin menjalankan ibadah haji yang pertama kali meskipun belum 1 tahun, Bapak Ibu bisa mengajukan cuti besar untuk pelaksanaan ibadah haji. Namun untuk cuti besar hanya bisa diambil setelah 5 tahun kerja pada saat tahun sesuai peraturan bahwa PNS pun baru bisa mengambil cuti besar setelah bekerja sebagai PNS selama 5 tahun, kecuali yang pertama kali untuk haji yang pertama kali maka itu boleh mengajukan cuti besar. Kalau hamil, kalau hamil haji itu 3 bulan plus sampai anak berapa? Berapa tahun? Nggak tahu lagi. Enggak, aku udah 2. Aku udah 3. Tahun dilewati, pulang nanti pengajuan cuti besar yang berikutnya boleh ya. Mungkin itu kayak cuti yang boleh diambil oleh P3K. Klarifikasi terlambat lupa absen. Iya, padahal setiap ketika kita monef di BKPSDM itu disampaikan kalau lupa absen itu nggak bisa diklarifikasi karena termasuk salah satu bentuk kelalaian. Gitu, Pak. Jadi emang nggak boleh. Gimana Pak? Biar satu suara kita. Ya, kalau terlambatnya misalnya 30 menit mah nggak apa-apa. Baik, memang ada beberapa perbedaan ya Kalau lupa absen. Bisa saja lupa absen itu terjadi karena memang pada pagi hari kadang-kadang sistem terjadi antrian selama beberapa jam sehingga pegawai baru bisa absen sudah lewat dari jam kerja semestinya. Nah, hal-hal seperti itu bisa dianggap sebaiknya sih memang kalau udah kelewatan jam baru bisa absen lagi, mending nggak usah absen sama sekali supaya tidak muncul potongan karena terlambat. Itu bisa dibantu klarifikasi dengan cara mengisi laporan klarifikasi seperti itu. kalau ada kejadian tertentu. Kalau itu kan kasusnya human error ya Pak. Kalau ada kendala seperti itu, kami admin juga menyampaikan ke sekolah-sekolah ke bawah bahwa Kimok ada error terkendala, itu bisa diklarifikasi pakai surat keterangan tanda tangan kepala sekolah, dan itu kami klarifikasi. Cuman kalau kasusnya yang bersangkutan lupa absen, kami nggak tolerir Pak. Jadi itu ya dipotong aja. Nanti silakan buat alasan yang lain gitu kan, karena kalau memang terjadi hal-hal yang tadi sesuai tidak direncanakan ya, artinya bukan karena direncanakan. Tadi kan alasan yang lain. Jadi Bapak Ibu kalau lupa absen tetap nggak bisa kami klarifikasi. Jadi ya terima aja kalau potongannya konsekuensinya ya. Kembali lagi ke jam 9 sampai jam 17. Nah ini tuh sangat berpengaruh dengan jam KBM Bapak dan Ibu gitu. Jadi mohon dipastikan saja ini dealnya itu jam berapa? Apakah jam 8.30 sampai jam 16.30 atau ikut yang minggu ini? Seperti itu mohon diberikan keputusan karena apabila berganti setiap minggu rada pusing ya gitu. Kemudian yang kedua mungkin hampir sama dengan Bapak yang tadi, untuk penulisan boleh nggak sih Pak misalnya untuk penulisan laporan boleh nggak kita pakai misal poin, satu laporan saja tapi poin, misalnya saya nih hari Senin pertama sambut pagi siswa, strip kedua upacara bendera, strip ketiga misalnya piket harian guru, strip keempat kami KBM. Nah nanti fotonya di kolase Pak gitu, jadi mungkin itu lebih efektif gitu. Mungkin itu saja dari saya. Untuk tahun ini katanya setahun sekali, Januari sampai Desember. Apakah ada
dari Januari sampai Desember atau dari Juli sampai Desember. Dan yang kedua tadi kalau saya tidak salah dengar, kalau kita absen pulang terlambat itu dipotong ya Pak Taufik ya? Pak Taufik, kalau kita absen pulang terlambat dipotong ya? Absen pulang Misalnya saya jam 1 kan pulang tuh ya, terus saya absennya jam 3 karena kami masih di sekolah dengan ada kerjaan, oh lupa pas jam 3 mau pulang itu baru absen pulang. Apakah itu dipotong apa gimana ya Pak ya? Terkadang kami di sekolah absen pulang jam 1 tapi jam 3, jam 4 tuh masih di sekolah dan tambahnya absen pulang barulah kita absen pulang jam 4. Loh, tadi saya baru dengar kalau terlambat absen itu sekitar berapa 90 menit dipotong, berarti potongan ketika saya berada di sekolah gitu. Apakah seperti itu Pak Taufik? Pada intinya semua pekerjaan yang memang ditugaskan oleh Bapak Ibu di hari atau di hari itu wajib dituliskan dalam laporan kinerja. Meskipun itu misalkan kerja bakti ya, di kami itu juga sama sering kan di hari yang pertama memang yang kerja rutin yang selama Bapak Ibu kerjakan setiap hari, misalkan Bapak Ibu guru mengajar ya otomatis mengajar itu wajib dimasukkan sebagai salah satu laporan kerja Bapak Ibu. Kemudian misalkan Bapak Ibu ikut rapat yang diperintahkan oleh kepala sekolah atau Bapak undangan itu juga wajib diisi sebagai laporan kerja Bapak Ibu. Kemudian misalkan Bapak Ibu ditugaskan untuk seperti obat atau kegiatan apapun di luar sekolah ya Bapak Ibu wajib diisi dalam laporan kerja. Termasuk kerja bakti pun memang jika memang itu adalah penugasan satu minggu ada satu hari misalkan hari Jumat ada jumsih kerja bakti di sekolah misalkan silakan Bapak Ibu isi. Nah, ada kerja bakti di sekolah masukkan jumsih di berapa jam misalkan 30 menit atau 60 menit tuliskan 30 menit buktikan dengan foto pada saat Bapak Ibu mengikuti kegiatan tersebut. Kemudian matiin dulu. Kurang dari 40 menit sebenarnya tidak ada potongan. Yang dipotong itu adalah bagi Bapak Ibu yang tidak mengisi laporan kinerja dalam satu hari, karena Ibu akan menghitung dalam satu bulan misalkan ada 20 hari, ternyata Bapak Ibu hanya mengisi 21 hari, maka ada potongan 1/22 kali 55% kali besar dari Bapak Ibu. Jadi untuk saat ini belum ada pemotongan karena jumlah menitnya dalam satu bulan dan satu hari kurang dari 40 menit. Dengan 16.30 memang benar di sistem baru kita lakukan updating karena ternyata jam pulangnya anak sekolah bukan jam 16.30 tapi jam 17 sehingga absensi yang ditimok kita perbaiki kembali untuk yang sesi siang tetap menjadi jam 9 sampai jam 17. Kemudian laporan kinerja apakah boleh digabung, kemudian dibikin foto kolase, silakan. Kalau Ibu mau susah payah gabungkan beberapa foto. Kalau disarankan sih tetap satu laporan satu foto. Tapi kalau Bapak Ibu mau ada usaha mungkin gabungan beberapa foto untuk satu laporan itu juga. Kemudian bagi P3K yang baru masuk di awal bulan Juli, maka nanti bisa SKP-nya adalah SKP tahunannya Juli sampai Desember ya. Setelah membuat SKP tahunan, kemudian bikin SKP TW3. P3K ya? Atau beda? Kerja dipotong. Nah, pulang kerja lebih dari jamnya apakah dipotong? Tidak.
yang dipotong itu tadi sesuai yang saya sampaikan adalah pulang kerja sebelum waktunya nggak dipotong. Iya. Setelahnya nggak dipotong. Maksudnya ditambahin nggak Pak? Ya dianya ya. Karena memang ada sedikit kendala terkait update engine-nya. Jadi engine-nya harus diperbarui sesuai kebijakan dari Google, sehingga sampai setelah itu baru bisa kita lakukan pembaruan, baru kita masukkan kembali versi yang terbaru yang di Play Store. Nah, silakan Bapak Ibu dulu di update di Play Store. Jika memang di handphone Bapak Ibu tidak bisa pilih update, caranya dihapus dulu handphone lama yang hasil salah dari APK, kemudian bisa ulang dari Play Store. Minta tolong aja sama Pak Topik biar diganti tombol update-nya kan muncul sendiri gitu, kalau bisa Bapak